Selamat pagi, salam sehat buat teman-teman Bayukata semua. Hari ini untuk memperingati Hari Hipertensi Dunia pada tanggal 17 Mei 2021, kita akan membahas tentang topik yang menarik yang semua orang tahu, yaitu hipertensi, atau yang banyak dikenal oleh orang-orang dengan tekanan darah tinggi. Nah, untuk membahas itu, kita akan ditemani oleh beberapa narasumber yang pasti akan membuat teman-teman juga lebih mengetahui tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, untuk event itu udah pastinya pas banget dengan temanya Hari Hipertensi Dunia. Nah, teman-teman jangan kemana-mana, stay tune di Rumah Sakit Bayukata Podcast. Nah, untuk acara podcast ini, karena memang membicarakan tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi, kita akan ditemani oleh yang pertama, di sebelah saya sudah hadir Dr. Sandi Sinurat, spesialis jantung. Beliau berpraktek di Rumah Sakit Bayukata. Kemudian di sebelahnya ada Bapak tampan, yaitu Pak Elius, adalah sebagai tim P2K3RS Rumah Sakit Bayukata di bidang pengawasan kesehatan kerja. Baik teman-teman, untuk hipertensi sendiri atau yang dikenal dengan tekanan darah tinggi adalah di mana seseorang mengalami tekanan darah tinggi yang melebihi ambang batas. Kenapa? Karena setiap orang mengalami itu bisa aja karena emang usianya ataupun yang lain. Tapi pada zaman sekarang tidak hanya pada usia lanjut aja, ternyata banyak teman-teman sehat juga yang pada usia muda sudah mengalami hipertensi. Dan untuk sekarang hipertensi ternyata tidak semakin berkurang, ternyata hipertensi semakin banyak. Oleh sebabnya kita memperingati hari sudah pas banget dan kita akan membicarakannya dan akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Sandi. Oleh Dr. Sandi, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Aster. Sahabat sehat Bayukata, hipertensi hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan global, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kenapa menjadi masalah kesehatan global? Karena hipertensi atau tekanan darah tinggi ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi. Komplikasi yang tentunya menyebabkan angka kematian dan angka kesakitan menjadi meningkat. Seperti yang kita ketahui, darah tinggi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan stroke. Dapat juga menyebabkan serangan jantung, gagal jantung, ataupun yang terakhir dapat menyebabkan kondisi gagal ginjal yang membutuhkan kondisi cuci darah. Sehingga oleh Badan Hipertensi Dunia dicanangkan Hari Hipertensi untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat baik di Indonesia maupun seluruh dunia untuk selalu aware atau selalu waspada terhadap hipertensi ini. Tujuannya apa? Supaya untuk mengurangi angka kematian dan angka kesakitan yang disebabkan oleh hipertensi. Karena seperti yang kita ketahui, hipertensi ini suatu kondisi yang membutuhkan penanganan yang tidak mudah dan juga perlu untuk ketaatan minum obat yang baik. Sehingga hal ini perlu selalu dicanangkan dan di-share kepada masyarakat agar senantiasa dapat mencegah hipertensi ini untuk menyebabkan kesakitan dan angka kematian yang lebih tinggi ke depannya. Jadi dok, untuk hipertensi sendiri, kira-kira pengertiannya apakah seperti tadi dokter jelaskan atau emang ada pengertian lain tentang hipertensi itu sendiri? Ya, sebenarnya hipertensi itu berdasarkan dari definisinya itu suatu kondisi tekanan darah yang seperti Dr. Aster bilang, dia di atas ambang batas ya, mungkin di atas 140/90, itu kita katakan suatu kondisi tekanan darah tinggi yang persisten, dalam artian dia jika dilakukan pengukuran sepanjang hari, trennya lebih banyak atau lebih sering ditemukan lebih dari 140/90, seperti itu dok. Kalau secara definisi tekanan darahnya dari. Tapi untuk itu kan kalau tekanan darah tinggi dok. Tapi kalau misalnya untuk tekanan darah yang kita bilang normal, kan tadi dokter bilang 140 itu tinggi. Kalau untuk normal sendiri itu untuk segala umur apakah sama atau berbeda? Sebenarnya kalau dilihat dari beberapa panduan hipertensi dikatakan bahwa dikatakan normal itu optimal itu jika tekanan darah 120/80 ya. Tapi kalau misalnya ada pada beberapa literatur juga mengatakan bahwa pada kondisi 130 lebih dari 90 itu dikatakan suatu prehipertensi atau kondisi sebelum hipertensi. Mungkin di situ perlu waspada ya. Jadi ketika sudah memiliki tekanan darah di atas 20 tapi belum sampai
klasifikasi darah tinggi, kita mungkin sudah harus aware juga untuk menjaga supaya tidak sampai jatuh ke dalam kondisi hipertensi seperti itu. Tapi kalau untuk usia sama aja dok, soalnya kan kalau sekarang kita lihat ternyata banyak kita temukan di poli, di IGD itu banyak pada usia muda pun kurang dari 40 itu sudah banyak juga orang yang mengalami Iya, hipertensi. betul dok. Jadi mungkin dulu 10 atau 20 tahun yang lalu kita berpikir bahwa hipertensi itu penyakitnya orang tua. Jadi orang-orang tua, orang-orang lansia hipertensi. Tapi sekarang ini banyak ditemukan tidak hanya usia lansia ya, usia-usia di bawah 40 tahun, 40 tahun, sekitar 40 tahun, 35 tahun itu sudah banyak yang menderita hipertensi. Memang kalau dilihat dari secara epidemiologi datanya bahwa hal-hal yang menyebabkan hipertensi itu sebenarnya tidak hanya penuaan gitu. Ada hal-hal lain yang menyebabkan hipertensi. Seperti mungkin pola hidup ya. Pola hidup yang makan tidak melihat kandungan gizi, tinggi garam, atau minum-minum beralkohol, atau mungkin gaya hidup sekarang ya, gaya hidup sedentary ya, mungkin ya malas gerak, olahraga. Jadi banyak hal yang menyebabkan bisa menjadikan kondisi hipertensi. Mungkin obesitas juga bisa seperti itu. Sekarang kita tren yang tidak mau ya mager ya. Jadi olahraga juga jarang, aktivitas yang lain jarang, sehingga menyebabkan hal tersebut ya mungkin tidak secara langsung menyebabkan hipertensi, tapi kondisi-kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadi hipertensi dibanding lebih muda gitu pada pasien-pasien kita. Terus kapan kira-kira pasien atau kita sebagai pasien atau orang itu kontrol untuk saya harus periksa tekanan darah nih, kok kayaknya saya merasa kurang enak, saya harus periksa tekanan darah. Kira-kira itu sebaiknya tuh kapan gitu? Maksudnya apakah ada emangnya harus rutin atau berapa bulan sekali atau emang berapa minggu sekali? Mungkin kalau menurut saya pribadi sih baiknya kita melakukan rutin medical check up ya. Mungkin ketika kita sudah menginjak usia, kalau misalnya kita selama ini merasa sehat-sehat saja, tidak ada penyakit yang berat, tidak pernah masuk rumah sakit, mungkin setelah usia 30 tahun atau 25 sampai 30 tahun lah, mungkin kita sudah harus mulai melakukan rutin medical check up ya. Untuk minimal ya untuk pemeriksaan tekanan darah. Apalagi sekarang sudah banyak juga penjual alat-alat untuk mendeteksi tekanan darah ya, baik yang digital maupun yang itu ya, kita bisa beli, mungkin kita bisa sendiri gitu. Karena bagaimanapun juga ya sekarang sudah banyak juga gitu yang usia-usia muda terkena hipertensi. Jadi mungkin kita perlu aware lah, perlu kesadaran lah untuk memeriksakan kesehatan kita. Minimal tensi kan tuh nggak lama ya, cuman Sebentar aja ya. Gitu. Terus selain kenapa selain tadi kita harus kontrol tekanan darah, terus apa sih yang buat seorang itu harus berobat gitu? Saya harus datang nih ke dokter karena tekanan darah saya tinggi, ataukah emang ada gejala lain dok selain emang kita memeriksakan, biasanya kita periksa langsung nih ya. Selain itu, tapi apakah ada gejala yang buat orang itu datang ke dokter? Kenapa merasa terganggu? Iya, biasanya pada pasien-pasien yang baru menderita hipertensi, biasanya pasien itu kebanyakan ya, namun tidak semua sih, itu mengeluhkan sakit kepala ya, sakit kepala, tidak enak, tempatnya seperti ada yang tidak nyaman ya. Mungkin kalau udah seperti itu, kalau cukup sering, mungkin bisa untuk diperiksakan ke dokter atau ke fasilitas kesehatan ya. Itu sih yang terpenting. Namun tidak jarang juga bahwa hipertensi jika dia sudah terlalu lama pada pasien, dia menyebabkan gejala itu tidak ada gitu. Nah itu yang bahayanya, itu yang kita takutkan bahwa ketika nanti dia sudah datang ke kita, takutnya sudah ada gejala yang lebih berat lagi, sehingga itu tadi ya mungkin kita perlu lakukan awareness ya, supaya tidak sampai gejala yang lebih berat lagi seperti itu. Tadi kan dokter sempat tuh bilang gaya hidupnya, ibaratnya gaya hidupnya saat ini tuh ya ada obesitas dan segala macam. Ada nggak emang kriteria pasien atau orang seperti apa tuh yang emang orang ini rentan nih, riskan nih kena tekanan darah tinggi nih? Iya, biasa hipertensi itu yang seperti yang kita ketahui itu ada dua macam ya, ada yang dibilang yang primer, ada yang sekunder ya. Biasa yang banyak itu primer ya. Primer itu biasa penyebabnya multifaktor lah ya, tidak satu hal. Tapi kalau misalnya sekunder itu ada penyakit lain, misalnya penyakit ginjal atau penyakit hormonal yang menyebabkan dia hipertensi. Nah, bisa untuk hipertensi primer sendiri itu karena penyebabnya multifaktorial ya, jadi selain dari penuaan dan juga faktor-faktor gaya hidup ya, seperti makanan, alkohol, konsumsi alkohol, makanan kandungan garamnya tinggi, dan juga beberapa makanan-makanan yang bukan makanan siap cepat saji ya, walaupun mungkin nggak semua ya itu. Jadi sehingga orang-orang yang mengkonsumsi setiap hari atau rutin lah ya, mungkin lebih resiko terkena penyakit darah tinggi lebih tinggi gitu di usia-usia muda ya.
dan juga kondisi-kondisi seperti yang kegemukan ya, berat badan itu bisa lebih rentan untuk mengidap hipertensi dibanding orang yang tidak gemuk. Walaupun mungkin nggak semua ya seperti itu. Jadi kita harus punya alat tensi sama alat timbangan ya. Iya. Gimana Pak? Dia Pak ya. Mungkin Bapak ada yang mau ditanya ke Dokter Iya, Sandi? terima kasih. Karena kan ada juga yang orang yang memang itu yang tidak awareness terhadap diri sendiri ya, dok. Ya, kan kita juga nggak tahu apakah ini benar atau enggak pola hidup sehatnya. Tapi ada enggak sih gejala yang lain yang tadi disampaikan oleh dok? Gejala yang lain memperberat dari hipertensi itu sendiri yang kadang-kadang orang tidak tahu, tidak menyadari bahwa dia tuh sebenarnya punya keluhan tentang hipertensi ini, dok. Gimana? Gejala yang memperberat ya. Memperberat ya, dok. Biasanya memang kalau ya saya bilang tadi ya, kalau gejala awal itu mungkin sakit kepala yang paling sering ya, sakit kepala tidak nyaman, itu yang paling awal mungkin bisa kita deteksi. Tapi kadang-kadang orang sakit kepala dianggap sakit kepala biasa ya. Kalekan itu ya. Ya kadang-kadang udah sakit kepala biasa, minum obat juga turun gitu ya. Mungkin kadang-kadang ya itu tadi, ketika mungkin sudah biasa dia tidak punya awareness lagi untuk sakit kepala, dia menyebabkan dia mungkin tidak bisa kontrol lagi untuk hipertensinya. Tapi ya takutnya kalau misalnya kita ada gejala berat yang lain yang menyertai hipertensi, nah itu yang mungkin harusnya kita cegah ya. Jangan sampai pasien datang dengan komplikasi hipertensi gitu, misalnya dia sudah stroke, serangan jantung, atau mungkin jantungnya bengkak, jadi dia mudah lelah ya, aktivitas jalan sedikit capek-capek gitu, itu yang kita takut kita hindari gitu. Jadi harus peka terhadap diri sendiri ya. Iya, minimal kalau kita udah rasa ada kondisi tidak enak, kita boleh periksakan, atau mungkin minimal tadi seperti saya bilang, mungkin kita medical check up teratur, atau mungkin ke fasilitas kesehatan ya kalau misalnya sudah ada keluhan. Jadi dok, bener nggak sih katanya, iya hipertensi adalah silent killer. Terus kapan ya kira-kira orang sudah berobat, saya tekanan darah tinggi, saya harus minum obat, itu kira-kira kapan itu dok? Iya betul sekali ya, karena silent killer itu mungkin karena kondisi seperti itu dicanangkan Hari Hipertensi Dunia ya, supaya masyarakat itu sadar dan tidak cuek lah terhadap kondisi hipertensi. Jadi nggak nganggap, karena ya tadi saya bilang hipertensi itu pada satu keadaan tertentu mungkin awalnya bikin sakit kepala atau yang nggak nyaman, tapi ketika sudah terlalu biasa, batas ambang nyerinya sudah lewat, ya mungkin saya seperti nggak ada keluhan, mungkin bisa aja dari hipertensi gitu. Nah itu yang kita takutkan. Apalagi kalau dia tidak berobat, tidak dicek, takutnya sampai nanti suatu waktu dia tidak terkontrol, bisa menyebabkan komplikasi yang saya bilang tadi seperti stroke, gangguan jantung, ataupun gangguan ginjal ya, sehingga membutuhkan pengobatan atau mengganggu kualitas hidupnya gitu, bahkan mungkin kematian seperti itu. Lebih bahaya lagi ya, dok. Iya, itu yang paling kita takutkan. Jadi kira-kira kondisi seperti apa yang harus minum obat? Nah, jadi kalau berdasarkan pedoman, hipertensi itu dikatakan harus minum obat jika tekanan darahnya itu lebih dari 160/110 ya, kurang lebih seperti itu yang harus minum obat darah tinggi ya. Kalau yang di bawah itu sebenarnya boleh minum atau tidak sih? Nah, dari pedoman sih dikatakan jika tekanan darahnya masih 140 atau 150 kisarannya per 80-90, itu mungkin disarankan untuk lifestyle modification ya, jadi modifikasi gaya hidup gitu. Mungkin di situ dilakukan jaga makanan ya, makanannya nggak boleh rendah garam, ya mungkin yang obesitas, penurunan berat badan ya, Mulai mungkin, olahraga ya gitu. mungkin yang merokok atau suka minum alkohol dihentikan kebiasaan tersebut, atau juga yang terakhir ya makan makanannya juga dijaga ya, paling seperti itu. Nah biasanya kalau setelah kita lifestyle modification, gaya hidup diubah, kita cek lagi sebulan 2 bulan, kalau tensinya turun berarti ya udah berhasil ya, biasa ambang-ambang batas yang bawah itu masih bisa turun. Nah, tapi ketika sudah lifestyle modification 2 bulan sampai 3 bulan masih belum turun, ya mungkin itu walaupun tekanan darah 150/110 ya mungkin harus minum obat. Tapi biasa kalau pasien-pasien dengan tekanan darahnya udah cukup tinggi 160, 180, ya itu mungkin sudah harus dimulai dengan obat-obatan. Walaupun juga mereka tetap disarankan untuk mengubah pola hidup ya, supaya tidak makin memperberat kondisi hipertensi. Jadi memang harus beriringan ya dok Ya, ya, tentunya pola seperti hidup, itu. pola hidup sama minum obat. Iya. Ya tapi kan kita juga biasa tuh kan ada ya pasien ngomong, saya harus minum obat hipertensi sepanjang hidup saya nih. Nah gitu, atau kadang-kadang ada juga, saya dapat obat hipertensinya 2, ternyata bukan 1 lagi, tapi tetangga saya 1, kan ada yang kayak gitu dok ya. Emang ada kapan kita harus menggunakan kombinasi obat hipertensi, kemudian apakah obat hipertensi harus diminum sepanjang hidupnya, seperti itu, banyak kan yang bertanya seperti itu ya. Iya, seperti tadi yang saya katakan, mungkin jika kita melakukan modifikasi gaya hidup ya, kalau tensi kita turun, mungkin kita tidak perlu obat hipertensi. Namun kebanyakan masyarakat Indonesia itu mungkin tidak biasa juga ya,
untuk modifikasi pola hidup ya, seringkali gagal gitu ya. Dan ketika gagal ya nggak mau harus obat darah tinggi ya. Mungkin awalnya harus diberikan satu, bisa dokter berikan dosis kecil. Kalau tidak mempan, ya bertahap gitu. Bisa dinaikkan dosisnya, atau mungkin kalau udah nggak mempan juga bisa diberikan kombinasi 1, 2, atau 3 obat. Ya semoga diharapkan sih jangan sampai untuk kombinasi, karena biasa kalau udah kombinasi itu tekanan darahnya sudah dikontrol dengan satu obat gitu ya. Jadi obatnya itu tidak mempan, tidak cukup mempan, jadi harus ditambahin gitu ya. Mungkin jadi lebih nggak nyaman harus kombinasi obatnya itu ya. Nah, kenapa harus setiap hari itu tadi seumur hidup? Ya karena regulasi tekanan darah dalam tubuh terganggu, sehingga obat-obatan itu diharapkan membantu. Jadi kalau obat itu di stop, ya konsekuensinya dia akan tinggi lagi seperti itu. Jadi nggak terkontrol lagi. Terus kemudian kan sudah minum obat nih, pasien tuh pasti akan, saya harus cek darah apakah setiap hari, apakah seminggu sekali, apakah berapa kali dalam sebulan. Untuk cek ya untuk itu ceknya mungkin setelah minum obat kalau ya. seperti itu kondisinya mungkin lebih baiknya ya selain kontrol ke dokter ya, tapi satu kali waktu pemeriksaan saja ya. Mungkin baiknya ada alat pemeriksaan di rumah ya, jadi bisa kontrol sendiri gitu. Kira-kira saya ini berapa nih setelah minum obat dikasih dokter 1 bulan kurang lebih ya, itu berapa, apakah turun atau tidak gitu. Mungkin jadi dia bisa aware sendiri gitu. Jadi bisa, oh saya harus ini, harus itu. Jadi emang udah, apa saya harus diet, minum obat, jadi kita harus rutin ya gitu ya. Ya, jadi mungkin rutin kontrol itu tujuannya untuk diingatkan kembali juga, selain kasih obat, mungkin diingatkan kembali bahwa hipertensi itu ya kalau kita kasih obat saja, kalau pola hidup dia berubah, Sama aja. ya nggak mempan obatnya ya mungkin. Ya dok, kalau misalnya obat sudah diminum, pola hidup sudah berubah, kadang kita suka bertanya, apakah hipertensi itu bisa disembuhkan ya sih setelah kita melakukan pola hidup yang sehat, yang mengubah setiap pola hidup itu? Seperti apa? Jadi kalau pada kondisi yang masih hipertensi awal, dengan kita modifikasi gaya hidup, ada beberapa kasus sih ya nggak langsung jadi hipertensi ya. Maksudnya tidak sampai jatuh ke stage yang lebih berat gitu. Tapi kebanyakan itu memerlukan untuk obatan, Pak. Tetap obat-obatan. Iya gitu. Itu mungkin satu kondisi yang lebih berat ya. Tapi itu tadi itu balik lagi berbeda-beda ya. Kadang-kadang juga kalau misalnya kita kontrol ke dokter, kan tadinya kita obat hipertensinya 2 nih. Kita modifikasi gaya hidup, minum obat teratur, pas kontrol dengan 2 obat ini tensinya kok rendah. Itu mungkin kita coba satunya kita stop dulu obatnya. Pas kontrol berikutnya, kok bagus tensinya ya. Jadi mungkin yang tadinya 2 bisa jadi 1 gitu ya. Tapi ya tadi mungkin kita perlu menggalakkan juga bahwa pola hidup itu penting juga gitu. Kadang-kadang pasien ketika sudah berobat ke dokter merasa puas, tensinya turun oke, tapi di rumah masih makan yang asin-asin contohnya gitu ya. Saya suka yang asin dok. Wah, itu agak sulit ya. Jadi memang ya bukannya nggak boleh, tapi mungkin kita batasi lah supaya tidak terlalu Dikurangi. iya gitu. Kemudian kan emang kalau udah kayak gitu suka juga banyak yang ngeluhin, namanya juga kadang-kadang dikasih obat udah terkontrol 1, 2, masa masih minum terus sih dok, nanti ginjal saya rusak. Kan ada ya pasien yang kayak gitu dok. Jadi sering juga kan kita di klinik kayak begitu ya, orang tuh bertanya seperti itu. Tapi memang harus diminum sepanjang hidup sih. Iya. Itu yang saya sering bilang ke pasien juga, mungkin kita perlu edukasi pasien bahwa penyakit itu beda-beda ya. Hipertensi itu beda kayak batuk pilek. Batuk pilek minum 3 hari, 5 hari, atau demam lah, selesai sembuh udah sembuh lagi. Hipertensi ini beda gitu. Hipertensi ini regulasi tekanan darah dalam tubuh terganggu gitu. Ya terganggu gara-gara apa? Ya tadi saya bilang mungkin ada pola hidup ya. Ada hal-hal yang lain yang menyebabkan kondisi itu, sehingga hal itu harus digantikan oleh obat gitu. Jadi ketika obat itu tidak dikonsumsi ya itu takutnya menyebabkan dia lebih cepat komplikasi. Mungkin bisa jadi lebih stroke lebih cepat, serangan jantung lebih awal, jantungnya bengkak jadi cepat capek, akibatnya produktivitas menurun ya. Apalagi usia-usia masih muda ya, kasihan ya. Jadi seperti itu gitu ya. Sebenarnya ada nggak efek ke ginjal? Setiap obat yang dikonsumsi ada efek ginjal? Ada. Tapi kita lihat dulu nih, untungnya apa sih minum obat hipertensi? Seperti yang tadi saya bilang, untungnya adalah kita mengurangi komplikasi ya. Komplikasi satu ke ginjal ya. Kalau pasien-pasien dengan hipertensi juga banyak yang mendapat komplikasi ke ginjal, sehingga ginjalnya butuh cuci darah. Nah, kalau seperti itu kita harus jaga jangan sampai terjadi cuci darah. Karena ya repot, harus cuci darah 2 kali seminggu, 3 kali seminggu ya. Jadi mungkin kita harus tanamkan bahwa hipertensi bisa merusak ginjal. Kalau dia tidak diterapi dengan baik, obat-obat yang optimal,
ginjal lebih akan cepat rusak gitu. Malah merusak ginjal ya. Lebih awal gitu. Iya. Ya, Karena terkait- obat-obat hipertensi juga itu juga ada efek protektif terhadap ginjal, walaupun mungkin akan cara ke ginjal. Itu mungkin itu yang perlu kita kasih tahu ke masyarakat awam ya. terkait tadi obat yang memang dikonsumsi itu kan sekarang lagi udah banyak apa modifikasi nih tentang obat nih. Boleh nggak sih yang hipertensi itu minum obatnya obat herbal dan semacamnya? Kayak ekstrak-ekstrak Betul, gitu ya. Biasanya seperti banyak itu. ekstrak seledri apa gitu dong. Kan sekarang banyak beredar di masyarakat pengen alternatif ini ya itu. Iya. Apa daun salam apa gitu. Boleh nggak Ya, gitu? sebenarnya kalau obat-obat herbal itu kan dia itu kalau secara medis ya, secara medis itu kan kita tuh kalau misalnya mau memberikan terapi ke pasien kita perlu uji penelitian dulu ya nih. Obat hipertensi juga nih mau dipakai ke pasien nggak langsung ujuk-ujuk dikasih gitu, ini harus dicoba dulu ke ribuan pasien ke orang sehingga nanti dilihat hasilnya baik atau tidak. Nah, mungkin kalau dari pendapat saya pribadi obat-obat herbal ini ya saya belum tahu manfaatnya, mungkin karena belum ada teruji ya. uji klinisnya juga ya, jadi saya belum bisa merekomendasikan atau tidak gitu ya, seperti itu sih Pak. Iya. Ya karena emang kan namanya kalau kita ini kan tetangga suka nanya Iya, kayak betul. gitu-gitu ya. Terus dok kan ada lah suatu kondisi tadi dokter juga membahas soal stroke. Apakah kondisi hipertensi yang seperti itu termasuk yang gawat atau kayak yang darurat itu kan kadang kita di IGD itu menemukan Iya, ya dengan iya. tensi yang 200 sekian gitu kan. Tapi pasiennya udah mulai kayak setengah sadar gitu ya, diajak ngomong harus dipanggil segala Iya. macam. Nah itu apakah emang hipertensi seperti yang tadi itu silent killernya di Iya, situ kan dok? betul dok. Jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa hipertensi bisa menyebabkan komplikasi ya, yang utamanya 3 besar itu adalah stroke, penyakit jantung dan penyakit ginjal ya. Ya mungkin kalau dokter-dokter yang udah biasa di GD ketemu pasien dengan penurunan kesadaran, lemah anggota gerak, tensinya 200, itu salah satu yang saya bilang tadi, itu yang harusnya kita cegah gitu. Ketika kita sudah tahu kita punya hipertensi, mungkin kalau kita sudah mengenal di awal tanda-tanda atau mungkin tahu kita kondisi kita ada hipertensi, ya mungkin kita bisa menjaga pola hidup dan konsumsi obatan sehingga nggak sampai kejadian stroke atau mungkin atau serangan jantung ya, dimana kondisi itu emergency bisa mengancam nyawa aja, jadi mungkin hitungan waktu juga bisa meninggal seketika. Jadi atau mungkin kalaupun dia nggak meninggal jadi kecacatan gitu, yang tadinya stroke atau serangan jantung kan biasa serangan jantung jadinya gagal jantung, cepat capek ya, yang tadinya mungkin dia bisa bekerja jalan dari sini 100 meter masih kuat, sekarang udah nggak kuat. Yang kalau itu kan mau kerja apa lagi yang susah jadinya, jadi ketergantungan, jadi masalah kesehatan lagi seperti itu. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke dok, sekarang kita lagi nih di era yang sudah setahun ini berjalan ya, Iya. COVID-19. Kalau kita lihat itu banyak juga kasus pasien dengan COVID itu tentu komorbidnya hipertensi. Jadi apakah yang hipertensi itu bisa memperburuk suatu COVID-19 ini? Iya, itu berdasarkan beberapa laporan kasus dikatakan bahwa pasien-pasien dengan COVID-19 dengan komorbid ya, jadi tidak hanya hipertensi, biasa ada penyakit jantung koroner, diabetes, atau usia yang tua, itu dikatakan lebih rentan atau lebih parah jika terkena COVID, lebih berisiko dalam artian risiko penyakit lebih perburukan atau mungkin bisa mengancam nyawa ya. Jadi dikatakan pada pasien-pasien dengan komorbid seperti hipertensi itu pada pasien COVID dilaporkan banyak yang lebih gawat itu kondisinya. Jadi mungkin ini juga jadi suatu buat kita ya, awareness ya, bahwa ketika kita memiliki riwayat hipertensi di era pandemi ini ya mungkin kita harus lebih berhati-hati juga, dalam artian ya kita harus tetap melakukan protokol kesehatan dan juga kita harus tetap kontrol tekanan darah kita ya dengan obat-obatan sehingga tidak jadi lebih tinggi, sehingga karena seperti saya bilang kalau misalnya kita terkena COVID dengan kondisi hipertensi tidak terkontrol, takutnya nanti keluarannya atau outcome-nya lebih buruk ya dibanding orang yang tidak punya hipertensi seperti itu. Sama ini dok, kan banyak juga isu ya, atau kita dengar berita beredar bahwa orang mau vaksin, ada riwayat hipertensi, bisa enggak? Atau nanti akan ada efek yang memperburuk jadi kondisi. Jadi karena divaksin, jadi efeknya malah jadi mungkin memperburuk. saya juga pernah beberapa pasien ya, dan saya 180 kasus dok nggak jadi divaksin gitu. Ini gimana dok ya? Ya mungkin itu benar juga ya. Jadi vaksin ini kan sebenarnya vaksin baru ya, dan vaksin itu biasanya tuh ada istilahnya KIPI ya, jadi ikutan pasca imunisasi. Biasanya itu ya nggak beda-beda sama orang, jadi nggak selalu saya nggak ada KIPI, dokter nggak ada KIPI, bisa aja bapak ada KIPI misalnya itu. Nah, ini yang dihindari adalah ketika tensi sedang tinggi-tingginya, dengan adanya KIPI itu takutnya akan memperburuk gitu. Jadi mungkin sebaiknya jika tensinya tinggi mungkin kontrol ke dokter dulu, mungkin akan diberikan obat-obatan ya.
kita tensinya sudah stabil atau sudah mulai turun, mungkin baru bisa dapat rekomendasi Iya, dari seperti dokter. itu. Berarti tadi sebenarnya Boleh, boleh ya, boleh. cuman harus ada rekomendasi Iya, ya. boleh sekali, karena gimana pun juga kita harus mencegah pandemi ini dengan vaksinasi ya. Jadi harus diberikan vaksin, tapi mungkin kondisi kita lihat dulu ya, tekanan darahnya yang diharapkan jangan sangat tinggi gitu. Takutnya nanti ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan malah kejadian. Walaupun sebenarnya mungkin jarang ya seperti itu. Jarang tapi ada gitu ya beritanya. Oke, terima kasih Dokter Sandi. Ya. Ya, untuk topik hari ini tentang hipertensi, memang hipertensi bisa dibilang adalah silent killer, makanya kita ataupun teman-teman sehat sekalian yang sudah mempunyai hipertensi harap dijaga. Jangan lagi mengeluh harus minum obat sepanjang hidup ya, emang karena kalau kita tidak minum obat justru malah akan memperparah kondisi itu, malah jatuh ke keadaan yang lebih buruk. Jadi minum obat pun tidak ada masalah. Dan sudah ada kan maksudnya kita bisa kontrol rutin, kita bisa ubah lifestyle kita, mulai gerak, olahraga sendiri ya, dan kemudian udah sekarang kan udah banyak ya, teman-teman harus punya tensi satu di rumah, timbangan juga perlu. Jadi Orang kita tua juga ya, bisa sekeluarga ya. ya sekeluarga kan itu bisa dipakai bareng-bareng. Jadi buat kita sendiri mau ada keluarga, papa, mama, semuanya bisa. Jadi sama-sama kita menanggulangi hipertensi. Ya, Itu ya, benar Pak. banget dok. Ya, kalau kita bicara tentang data nih dok, ya kita punya data kebetulan saya di P2K3. Jadi menurut data itu bahwa ada sahabat Bayu Karta atau pegawai kita yang mempunyai keluhan sama seperti hipertensi seperti itu dok. Nah, kedepannya kita di Bayu Karta akan memfasilitasi pegawai yang mempunyai keluhan hipertensi tersebut dok di dalam suatu wadah atau komunitas hipertensi. Biar saling mendukung ya. Ya, Jadi biar betul. saling ngingetin juga Jadi ya. komunitas tersebut bertujuan sangat positif dok. Ya, Jadi betul. tujuannya itu untuk supaya mereka bisa berkumpul dalam suatu wadah, bisa saling berbagi pengalaman, bisa saling mengingatkan, Motivasi ya namanya. saling Iya. motivasi mengingatkan pantangan-pantangan apa saja sih yang boleh dimakan atau nggak boleh dimakan, gitu. Atau kegiatan-kegiatan yang lain yang memang bertujuan positif Iya, untuk seperti membangun diri sendiri gitu. Olahraga bersama mungkin ya. Olahraga Ya, jadi bersama. bisa ini ya lebih enak kita jadinya. Ya, hari ini kan kita tepat di hari memperingati hari hipertensi sedunia sedunia. nih. Di Bayu Karta kita akan membentuk komunitas untuk hipertensi itu sendiri. Mantap, Pak. Gitu. Bagus banget sih. Kalau kita lihat dari kunjungan dok di Bayu Karta, kita juga punya data kunjungan Bayu Karta itu untuk hipertensi di tahun 2020 itu memang cukup tinggi nih. Ada 1.815 kunjungan. Banyak ya Pasien ternyata hipertensi. sampai Betul, hampir Dok. 2.000 ini. Nah, kita juga kaget seperti itu. Makanya kita akan coba memfasilitasi untuk minimal untuk pegawai kita dulu nih, seperti itu. Dan kalau kita lihat dari urutan penyakit hipertensi itu di KSM-nya penyakit dalam itu menduduki urutan keempat dok. Lumayan ya. Di bawah gastropati, di bawah DM, di bawah dispepsia itu baru Ranking hipertensi. 4 ya. Ranking 4 lumayan cukup serius. Ranking 4 iya, berarti cukup banyak ya. harus diperhatikan banyak ini itu, Pak. Dok. Iya. Oke. Makanya gitu kita akan kalau kita lihat dari sisi pegawai kebetulan kita Berapa juga kita, pegawai. Pak? Nah, Kira-kira? ada pegawai kita itu ada sekitar 52 orang yang Mengidap hipertensi. mengidap hipertensi. Lumayan. Betul, Lumayan. itu yang akan kita fasilitasi di dalam komunitas itu. Komunitas ya. Saya yakin itu pasti akan berguna untuk komunitas hipertensi. Nah, gimana kalau kita ngundang direktur aja untuk mengetahui bahwa kita Ada mau ya? bikin komunitas nih buat Bayu Karta. Kita panggil aja ya. Dokter. Aduh luar biasa nih. Sambil Eh, pagi-pagi. pagi kalian tahu nggak? Mungkin sudah dengar dari Dokter Sandi, Iya. ya. Saya ini salah satu contoh. Saya udah sebentar lagi 60 tahun, tapi saya nggak pernah sakit darah tinggi. Oh, berarti Jangan ya. Itu rahasianya apa? Ini saya testimoni Ya. sesuai dengan ilmunya. iya. Bapak saya itu 2 kali stroke. Wah, Artinya dari genetik saya ada. Ya. Lalu kemudian saya sekolah dokter, saya tahu oh mencegahnya seperti ini. Jadi saya memang ada diet,
ada olahraga, ya itu dan secara teratur Masih sehingga sampai sekarang dok berarti. sampai sekarang saya goes. Masih goy. Tadinya Dulu hanya- jogging mungkin jogging. Tadinya jogging, terus katanya di atas 50 kan nggak boleh Iya. jogging. Goes ganti. Ya udah saya jalan, terus lagi musim goes ya udah kita goes kan. Itu paling Tua ya. Ya, kita kan lagi itu dok. Tadi sudah Ya. kita bahas dari awal itu ada pegawai kita yang keluhan dengan hipertensi. Kita akan membentuk komunitas. Iya, karena Nah, komunitas keuntungan nih supaya lumayan kita bisa banyak. bergabung, bisa berkumpul, sharing bagi pengalaman. Nah kita bingung nih dok nih. Kira-kira apa sih dok namanya untuk Komunitas komunitas ini ini? kira-kira apa nih biar Karena kan kalau hipertensi itu kan sesuatu yang suka tinggi-tinggi tinggi tuh. naik, tekanan tinggi, darah tinggi. ambang batas lewat. Kira-kira ada masukan nggak nih biar kita bikin komunitas yang Bisa resminya nih? Iya, Ya. sharing bareng, Betul, dok. semangatin bareng. Saya mau kasih tahu dulu satu hal, bahwa ide ini ide yang cemerlang ya. Ya, bagaimana kita berperan serta sebagai Civitas Hospitalia melindungi karyawan kita dari hipertensi ini. Dan bukan hanya untuk Hospitalia Civitas, tapi juga buat sahabat Bayu Karta. Jadi boleh dok ya? Boleh, Kalau bagus ada yang sekali. mau join gitu bisa ya? Inovasi ya yang dilakukan ini saya sangat menghargai, saya sangat mendukung. Jadi kalau kita lihat namanya juga hipertensi, hiper Tinggi. Tinggi. gitu ya, tensi yang lebih tinggi dari yang seharusnya gitu ya. Jadi saya setuju kita bikin nama aja komunitas berani turun. Mantap. Ya, dok, Launching ya. ya, dok, hari ini. Hari-hari Kita ini launching ya hari ini ya, tanggal Ya. 17 Mei ya, sambil Ya. memperingati Hari Hipertensi Sedunia. sedunia. Kita launching juga komunitas di Ya. Bayu Karta berani turun. Ya, dan ini harus diviralkan supaya orang lain juga di sekeliling kita di Bayu Karta mungkin bisa menular. Tadi kalau penyakit ini kan mendunia nih. Iya. Siapa tahu juga bisa mendunia ini, ide kita ini Oi. menjadi apa ya, berkat buat orang-orang. Amin. Ya. Saya kira itu. Jadi komunitas Berani turun. Luar biasa. Teman-teman, teman sehat Bayu Karta semua, mau diri sendiri yang emang punya hipertensi, mau mama, papa, mau saudara dan segala macam, boleh ikutan, nanti boleh join ke kami di komunitas Berani Turun. Oke. Ya, Dokter Sandi, ini kan udah praktek ya di Bayu Karta ya. Pastilah dengan podcast ini orang pasti nanya, wah dokter ini prakteknya kapan ya? Saya mau kontrol, kira-kira dokter bisa ya kasih tahu kapan prakteknya, jadi biar teman-teman juga bisa datang sesuai dengan jadwalnya. Ya, saya Dr. Sandi berpraktek di Rumah Sakit Bayu Karta dari Senin sampai Kamis pukul 9 sampai 12. Oke, jadi teman-teman ingat ya, Dokter Sandi ada hari Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam 12 pagi. Oke, kemudian karena ini bulan Mei, hari pendidikannya meskipun sudah mau lewat ya, tetap ada promo buat teman-teman sekalian. Ini terutama buat teman-teman yang pelajar, ada diskon frame dan lensa 10%. Silakan kontak, informasinya boleh di kontak center yang di bawah. Kemudian juga walaupun MyD sudah lewat, tidak apa-apa, tapi sekarang masih ada promo untuk pemeriksaan audiometri buat teman-teman yang emang kerja di tempat yang bising. Boleh, untuk pendaftarannya tetap sesuai yang ada di flyer itu ya nomornya. Nah, kemudian untuk menjelang hari libur lebaran, IGD Bayu Karta tetap buka 24 jam dan siap melayani teman-teman sekalian. Baik, Dokter Sandi, Dokter Boy, Pak El, terima kasih sudah hadir sini bersama-sama podcast Rumah Sakit Bayu Karta. Semoga kita bisa menjadi wadah untuk teman-teman sekalian yang untuk mau sehat, dan buat kita semua semoga kita selalu diberkati dan selalu sehat selalu ya. Amin. Oke. Baik sahabat Bayu Karta, demikian bincang-bincang kita bersama podcast Rumah Sakit Bayu Karta. Teman-teman boleh nantikan untuk podcast selanjutnya yang sudah pasti menarik untuk pembahasannya di bidang kesehatan. Dan stay tune
di platform Rumah Sakit Bayukarta, boleh di Instagram, di Facebook, dan juga di YouTube. Oke, sehat bersama Bayukarta, salam sehat selalu, sakit